Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Putriani Alif. Saya salah satu mahasiswi Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berstorytelling mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan di lingkungan keluarga. Pada tahun 2020, dunia digemparkan oleh adanya virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari negara Wuhan, Cina. Penularan COVID-19 sangat mudah terjadi, hanya melalui percikan cairan yang tidak terlihat dari mulut ataupun hidung. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Bisa dari teman ke teman, bisa dari orang tua ke anak, atau dari sanak ke saudara. COVID-19 menular melalui percikan cairan yang berasal dari batuk ataupun bersin. Permukaan benda yang terkontaminasi virus corona penyebab COVID-19 yang tersentuh oleh tangan, kemudian tangan tersebut menyentuh area wajah dan melalui udara, terutama pada ruangan tertutup ataupun ventilasi buruk. Lalu, gejala apa aja sih yang dirasakan jika terpapar virus corona ini? Orang yang terinfeksi COVID-19 atau virus corona ini dapat menimbulkan gejala-gejala flu ataupun dapat menimbulkan gejala-gejala penyakit infeksi pernafasan berat. Tapi, gejala-gejala umum orang terpapar virus corona adalah 1. Demam tinggi, 2. Batuk pilek, 3. Sakit tenggorokan, 4. Gangguan pernafasan. Biasanya, orang yang mendapat gejala-gejalanya setelah 2 hari sampai 2 minggu dia terkena virus corona. Bahkan, ada yang tidak terdapat gejala-gejala tersebut. Virus ini dapat berkembang dengan sangat cepat dan dapat menimbulkan kematian. Penyebaran COVID-19 masih terus berlangsung hingga saat ini. Menghentikan penyebaran COVID-19 ini menjadi tanggung jawab semua orang. Klaster-klaster keluarga pun muncul dan jumlahnya terus meningkat. Untuk mencegah penularan virus corona, dihimbau menerapkan protokol kesehatan termasuk di lingkungan keluarga. Jadi, setiap keluarga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan di lingkungan keluarga. Menerapkan protokol kesehatan di rumah yang hanya diisi keluarga sendiri selintas terdengar sangat janggal. Tapi, potensi penularan COVID-19 bisa datang dari siapa saja, termasuk jika ada anggota keluarga yang masih melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan penerapan protokol kesehatan, selama kita berada di rumah, dapat mencegah munculnya klaster keluarga yang belakangan semakin mengkhawatirkan. Selama ini, kebanyakan dari masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan hanya saat berada di luar rumah. Namun, kebanyakan masyarakat berbeda sikap ketika berada di rumah bersama keluarganya. Semua bebas beraktivitas seperti tidak ada pandemi COVID-19. Untuk itulah, mau tidak mau, suka tidak suka, protokol kesehatan seharusnya juga diterapkan saat di rumah dan menjadi kebiasaan baru. Sebagai orang tua, penerapan protokol kesehatan di rumah menjadi edukasi ke anak-anak agar mereka selalu disiplin menyikapi pandemi ini. Ancaman penyebaran COVID-19 pada klaster keluarga adalah nyata dan justru paling rentan terjadi mengingat semua orang yang beraktivitas di luar rumah kembali ke kehidupan keluarga. Kebanyakan orang secara tidak sadar menularkan virus saat kembali ke rumah. Ancaman COVID-19 klaster keluarga terutama terjadi akibat penularan sekunder. Penularan sekunder didefinisikan sebagai beberapa atau semua anggota keluarga terinfeksi dalam waktu 2 minggu setelah timbulnya gejala kasus primer. Lalu, apa aja sih protokol kesehatan di dalam keluarga selama pandemi COVID-19? Protokol kesehatan di lingkungan keluarga yang pertama yaitu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak walaupun di dalam rumah, serta mencuci tangan. Menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan hidup sehat,
Stop sementara kegiatan yang harus mengundang seluruh anggota keluarga besar, lalu saling mengingatkan anggota keluarga untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu, ketika kembali dari luar rumah, langsung mandi dan bersihkan badan serta pakaian. Kemudian, jika ada anggota keluarga yang memperlihatkan gejala COVID-19, segera menghubungi pihak terkait. Lalu, hindari kontak dengan orang yang sakit seperti sakit demam, batuk, ataupun pilek. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan benda-benda yang sering disentuh dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu, yuk kita disiplin mengikuti protokol kesehatan dengan cara di rumah aja, biar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari lindungi diri sendiri dan keluarga kita. Sekian storytelling dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.